Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar geografis dari grup band yang bernama Padi Reborn. Sebelumnya, Hanya Padi adalah grup musik pop rock Indonesia yang anggotanya terdiri dari Aritri Sosianto sebagai gitar, efek musik, dan vokal latar, Andi Fadi Arifudin sebagai vokal dan gitar, Surendro Prasetyo atau Yoyo sebagai drum, Rindra Risyanto Nurbas, dan Satrio Yudi Wahono atau Piu dia sebagai gitar dan sekaligus vokalis dalam grup band tersebut. Grup musik ini memulai debut mereka di dunia musik Indonesia pada penghujung tahun 1990 melalui single Sobat dalam album kompilasi indie. Asal mereka kalau tidak salah sih dari Surabaya ya. Genre mereka itu setahu dari informasi rock alternatif, pop rock, hard rock. Tahun aktif mereka mulai dari 1999 hingga sekarang. Anggota terdiri dari Ari, Rindra, Fadli, dan Yoyo. Dan siapa lagi vokalisnya? Pio, betul sekali. Motor utama grup ini adalah Pio yang menjalankan fungsi sentral sebagai kompresor musik dan lirikus hampir seluruh lagu. Namun kekuatan utama Padi terletak pada penguasaan instrumen para anggotanya yang memiliki karakter yang memang sih menurut saya pribadi pun mereka punya ciri khas masing-masing ya. Selepas dalam kondisi vakum, Pio memilih mengembangkan kreativitas sendiri, sedangkan anggota lainnya membentuk musik kimia yang menjalani proses bermusik secara independen. Dibentuk pada 8 April 1997, grup ini merupakan wadah kreativitas seni 5 mahasiswa Universitas Airlangga. Oh, ternyata dia lulusan Airlangga ya, dari Surabaya. Semula bernama Soda. Oh, jadi sebelum Padi ini Soda. Bandnya ini namanya Soda. Diganti menjadi Padi. Keren sih dulu. Nama ini dipilih juga karena bersifat membumi. Lebih jauh mereka tidak hanya mengambil filosofi ya saja semakin berisi, semakin merunduk, tetapi juga melihat fungsinya yang melambangkan kesejahteraan. Diawali dari bermain musik dari satu panggung ke panggung yang lain, grup band ini akhirnya dikontrak untuk masuk dunia rekaman. Keren. Album pertama mereka yaitu Lain Dunia dirilis pada tahun 1999. Padi muncul dengan lagu-lagu kompleks ya yang ditandai dengan aransemen 2 gitar yang hampir selalu berbeda dalam setiap frasa dalam setiap lagu. Album ini mendapatkan platinum pada bulan April tahun 2000 ya. Dan quadruple platinum pada tahun 2001. Lalu ada yang berjudul juga Sesuatu yang Indah. Ini lagu yang paling saya suka. Pada tahun 2001 Padi mengeluarkan album kedua mereka, Sesuatu yang Tertunda. Album ini mampu terjual sebanyak 1,6 juta kopi dan mendapat 10 kali platinum pada tahun 2002. Save My Soul adalah nama album musik
ketiga Padi. Ya, album ini di tanggal 18 Juni, ingat catet tuh ya, pada tanggal 18 Juni 2003. Dalam lagu Sesuatu Yang Tertunda, Padi berduet dengan musikus Iwan Fals. Keren juga. Selain Iwan Fals itu legend loh. Kolaborator lainnya yang terdapat dalam album ini adalah saksofon sih ya, saksofon Australia Robert Burks dan pianis Kiernan Box Ajirau perkusi dan penyanyi Astrid Sartiasari. Nasib album ketiga tersebut meski tak bisa dibilang gagal, tetapi tak segemerlap dua album sebelumnya ya. Namun di samping dari angka penjualan yang rendah, album ini merupakan pengakuan dari sobat Padi, fans dari Padi mana? Dan banyak orang sebagai album terbaik yang pernah dibuat Padi, termasuk saya. Tak hanya diam itu lagu bukan. Setelah lebih dari 2 tahun vakum dari dapur rekaman, Padi kembali muncul dengan album baru Tak Hanya Diam. Album yang berisi 10 ini tak lagi bertemakan interpersonal cinta. Jadi setelah 10 album ini mereka buat lagu yang di luar dari lingkaran yang bernuansa cinta lah gitu, seperti 4 album sebelumnya, tetapi meluas sebagai kepedulian dari reaksi mereka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Inti pesan dari lirik-lirik di dalam album Tak Hanya Diam terfokus kepada soal tidak berfungsinya komunikasi yang berakibat beberapa bencana yang timbul secara beruntun di Indonesia, seperti tsunami dan gempa bumi. Tak hanya temanya, peluncuran album ini juga cukup unik nih. Padi meluncurkan album terbaru mereka dengan tampil menyanyi di atas geladak KRI. Gila. Teluk Mandar 514 yang berlayar perlahan di perairan Teluk Jakarta. Hari Senin 12 November 2007. Selain itu, Padi juga mengenalkan logo baru mereka ya. Mereka mengaku perubahan logo ini hanya untuk menghindari kesan putus ya pada logo Padi yang pertama, karena Padi membuat logo bukan untuk membuat naskah. Ingat. Cover album Tak Hanya Diam mewakili tema dari album ini. Cover yang berbentuk titik-titik yang saling berhubungan mencerminkan adanya saling satu sama lain, didasari saling komunikasi untuk saling mengisi dalam damai. Nyentuh gitu ya. Di album ini juga terlihat keberanian Rindra yang pemegang bass dan Piu sebagai gitar tampil sebagai vokalis. Sebenarnya vokalis bukan gitar ya? Setahu saya sih vokalis ya. Lagu Belum Terlambat ini nih, dan Jangan Datang Malam ini, lagu Belum Terlambat tuh enak. Indra ke-6 setelah vakum selama hampir 9 tahun dan vakum selama 12 tahun tidak merilis studio album terbaru. Padi yang saat ini berada di bawah nama bendera Padi Reborn
merilis album ke-6 mereka berjudul Indra ke-6 pada tanggal 25 Oktober 2019 kemarin. Album ini juga dirilis bersama dengan konser perilisan album mereka yang digelar 2 November 2019. Proses pengerjaan awal tahun 2018 dan memakan waktu selama hampir 1 tahun. Lumayan. Album ini sebagian besar berisi lagu-lagu lama mereka yang telah diaransemen ulang serta beberapa lagu baru. Ya, begitu geografis dari Padi. Anggota band ini kayaknya yang benar-benar spesifikasinya. Fadli sebagai vokalis, terkadang itu kan benar, Fadli sebagai vokalis benar kan, saya ingat. Rinda sebagai basis, Ari gitaris, sebagai vokalis maksudnya mungkin dua kali ya. Yoyo apa sih namanya kalau itu, perkusionis ya, dari menurut apa namanya dunia musik. Piu gitaris 1 sebagai vokalis. Latar kalau agak kurang paham bisa dicari tuh bahasa pemusik. Penghargaan MTV Indonesia Favorit Band or Duo pada tahun 2003. Oh, ternyata Padi dapat penghargaan juga ya. Padi pun sempat, lagu-lagu Padi sempat menjadi iklan ya pada tahun 2003 sampai 2005 tuh dipakainya ya, lumayan lah, 3 atau 2 tahun bersama Nugi dan Gigi. Iklan Mentari waktu itu Mentari itu kartu ya kalau nggak salah pada tahun 2000. Terus mie sedap 2006 atau 2008. Oli Top One, Oli jadi masa ya Oli Top One 2009. Bukalapak sebagai pernah iklan di Bukalapak pada tahun 2018. Dan ternyata di tahun 2020 ini telah rilis lagu yang terbarunya, benar-benar terbaru nih, yang berjudul, ayo tahu nggak, Tanpa Batas Waktu, yang diciptakan oleh di lagu tersebut ternyata Padi hanya menyanyikan lagunya berdua saja dengan Ade Govinda. Jadi ini grup rekan-rekan band Padinya nggak ada, jadi cuma mereka berdua. Ade Govinda ini di lagu tersebut Tanpa Waktu ini Ade Govinda berperan sebagai gitaris, sebagai akustiknya lah. Jadi lagu beralunan nada akustik saja gitu. Ade Govinda ini pun telah mengungkapkan bahwa nada di lagu tersebut ternyata yang datang dari mimpinya. Jadi si Ade Govinda ini bikin lagu, ternyata nadanya tuh dapat dari mimpi. Dan secara tiba-tiba telah begitu Piu nih, vokalis Padi, kayaknya cocok nih gitu kan, cocok nih buat bawain lagu ini. Ya gitu aja dari apa namanya